Apa itu Frankenstein? Apakah itu semacam prank model baru? Bukan nih. Di karya fiksi manapun, Frankenstein terkenal dengan rupanya yang sangar, identik dengan luka jahitan di sekujur badannya, dan bisa dibilang bro yang satu ini satu circle dengan Dracula, Mummy, dan Mamang Roger. Tapi apa jadinya jika Frankenstein yang dikenal sebagai urban legend justru digambarkan menjadi sosok pembantai iblis? Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Uni Recap dan selamat datang di alur cerita film Aku Frankenstein. Berlatar pada abad ke-19, kisah dimulai dengan menceritakan seorang cendekiawan bernama Victor Frankenstein. Bro bukanlah cendekiawan sembarangan, dan bisa dibilang Dr. Victor adalah cendekiawan yang benar-benar jenius, tapi juga gila di saat yang sama. Melalui satu eksperimennya yang sungguh di luar nalar, Dr. Victor menggabungkan 8 mayat menjadi satu tubuh, lalu dia setrum dengan listrik bertegangan super tinggi, membangkitkan suatu entitas baru, sosok anomali dengan tatapan menakutkan, penuh luka jahitan dan berbatang besar. Akan tetapi hasil ciptaannya tersebut justru bikin dia sendiri merasa ngeri dan ketakutan, sampai Victor memutuskan untuk membuangnya ke sungai dengan harapan makhluk itu akan mati dengan sendirinya. Namun siapa sangka makhluk itu mampu bertahan hidup dan kini kembali lagi kepada Victor untuk membalaskan dendam, di mana yang jadi korbannya adalah istri Victor sendiri. A life for a life. That's what I wanted. I took that of his beloved new bride. Victor yang marah besar pun hendak menghabisinya, sampai-sampai dia mengejar sang makhluk hingga jauh ke daerah utara. Tapi naasnya, Victor harus mati duluan karena udara dingin yang sangat menusuk. Berbeda dengan Victor, makhluk itu kebal terhadap kondisi ekstrim tersebut, dan dia pun membawa jasad Victor untuk dimakamkan secara layak. I buried him in his family cemetery. It was more than he deserved. Ya, mungkin film ini akan selesai jika ceritanya hanya sampai di sini, tapi nyatanya ini baru permulaan. Di saat itulah muncul beberapa iblis yang hendak menangkapnya, dan meskipun sang makhluk sempat mengalahkan salah satunya, tapi ujung-ujungnya dia tumbang juga. Beruntung muncul 2 sosok lagi yang langsung menolongnya, dan mereka adalah gargoyle, sejenis monster yang merupakan musuh bebuyutan dari para iblis. Diketahui kedua gargoyle ini bernama Over dan Kezia, di mana setelah menghabisi para iblis, keduanya baru sadar jika sosok manusia yang baru mereka selamatkan ini rupa-rupanya adalah makhluk jadi-jadian hasil ciptaan dari Victor Frankenstein. Yap, kabar mengenai eksperimen yang dibuat Dr. Victor ternyata juga sampai ke telinga para gargoyle, dan kemungkinan para iblis juga mengetahui hal yang sama. Setelahnya, keduanya pun membawanya ke sebuah katedral yang merupakan markas dari para gargoyle, tempat dia dipertemukan dengan ratu mereka yang bernama Leonor serta ajudannya yang bernama Gideon. Dan karena Dr. Victor belum memberikannya nama, sang ratu pun berinisiatif untuk memanggilnya Adam. I promise you this, Adam. Each of us has a higher purpose. Yours has simply yet to reveal itself. Diceritakan Ordo Gargoyle merupakan pasukan dari Archangel Michael, di mana mereka memiliki tugas untuk membasmi iblis-iblis di muka bumi ini sembari menjaga umat manusia dari ancaman makhluk durjana itu. Dan jika para gargoyle dipimpin oleh sang ratu, maka para iblis dipimpin oleh sepuh mereka, sang pangeran kegelapan bernama Naberius. Nah, kejadian sebelumnya membuat Leonor berspekulasi kemungkinan Adam memiliki sesuatu yang istimewa di dalam dirinya sampai-sampai Naberius mengincarnya. Tapi sayangnya hal itu masih menjadi tanda tanya besar. Jadi demi kebaikan bersama, Leonor memintanya untuk tinggal sementara di katedral ini. I ask that you stay with us, safe within these hallowed walls.
I go my own way. Tetapi karena Adam menolak, Leonor pun meminta Ophir dan Kezia untuk memberikannya senjata dan dipilihlah sepasang pentungan. Dikatakan para iblis hanya bisa dikalahkan dengan benda-benda bersifat sakramen seperti salib, air suci, ataupun senjata-senjata yang sudah ditandai dengan simbol suci yang salah satunya adalah simbol dari Ordo Gargoyle. You could use those gifts. Take sides in a war that you are already a part of. Sementara itu, Leonor juga memeriksa buku jurnal milik Victor Frankenstein yang sebelumnya ditemukan oleh Ophir. Jurnal tersebut berisi catatan lengkap tentang bagaimana Adam diciptakan, yang pastinya buku ini dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga dan berpotensi juga akan diincar oleh Naberius. Oleh karena itu, buku ini harus disimpan rapat-rapat di sebuah tempat rahasia yang letaknya berada di bawah katedral. It is but a book, Your Majesty. It is written proof that God is now no longer the sole creator of man. Setelah pergi, Adam pun menuju suatu tempat terpencil supaya dia bisa berlatih untuk mengasah kemampuannya. Bertahun-tahun sudah berlalu, Adam tidak pernah sakit atau bertambah tua sedikit pun, malahan dia semakin kuat. Dan ketika Naberius kembali mengutus iblis-iblisnya untuk menangkap Adam, mereka bukanlah apa-apa kecuali keroco yang cocok untuk dijadikan samsak. Singkat cerita, 200 tahun sudah berlalu dengan dunia yang sudah berubah menjadi lebih modern. Terlihat Adam kembali lagi ke kota ini dengan tujuan untuk mencari jati dirinya sembari memburu para iblis yang dulu mencoba menangkap dirinya. Kebetulan saat mampir ke kafe remang-remang, ada satu ekor di sana yang ketika Adam mengikutinya ke gang kecil, muncul beberapa lagi yang satu persatu langsung dia bantai. Sayangnya salah satu iblis berhasil kabur dan sialnya lagi polisi yang kebetulan ada di sana kepalanya dikeretek sampai meninggoy. Tidak lama setelah itu muncul satu gargoyle yang secara tiba-tiba membawa Adam secara paksa hingga sampai di katedral. Adam diikat dalam satu ruang kecil untuk disidang. Ya, tindakan Adam yang open war sembarangan tanpa sengaja telah merenggut nyawa manusia tak bersalah, dan sebagai hukumannya Adam akan dikurung di tempat ini. Fear. Kemudian kita dibawa ke sebuah laboratorium, tempat di mana kita diperkenalkan kepada seorang aki-aki bernama Charles Wessex. Tapi asal kalian tahu nih, identitas asli dari Pak D Charles ini tidak lain adalah sang pangeran kegelapan itu sendiri alias Naberius. Usai bertahun-tahun gagal menangkap Adam, Naberius yang kini punya identitas sebagai seorang miliarder memutuskan untuk membuat proyek eksperimen Frankenstein-nya sendiri dengan coba-coba meniru eksperimennya Dr. Victor. Beliau juga bahkan mempekerjakan seorang ahli fisiologi elektro yang sangat berbakat bernama Dr. Terawet dan juga rekannya yang bernama Carl Avery. Dan perlu diketahui, kedua cendekiawan ini sama sekali tidak tahu jika orang yang mempekerjakan mereka adalah sesosok iblis. Life support functioning. Sinus rhythm established. It's breathing. Bisa dibilang mereka mendapat hasil yang cukup bagus, di mana bangkai tikus yang digunakan sebagai subjek pertama berhasil mereka hidupkan. Tapi jika ditanya apakah mereka dapat membangkitkan manusia yang sudah mati? Well, dengan tegas keduanya menjawab jika itu adalah sesuatu yang sangat teramat mustahil, karena tidak seperti tikus, tubuh manusia memiliki banyak sekali jaringan sel yang begitu rumit dan juga kompleks. Begitu pula dengan cerita tentang Victor Frankenstein yang cuman mereka anggap sebagai karangan fiksi. The first and only one of its kind, Dr. Wade, to say how long such a subject might live.
Di saat itulah Naberius mendapat laporan dari seorang iblis yang sebelumnya berhasil kabur dari Adam, dan dia memberitahu jika makhluk jadi-jadian itu telah kembali lagi, bahkan makhluk itu sudah bertambah kuat. Tidak hanya itu, salah satu bawahannya yang bernama Zuriel juga melaporkan hal yang sama, yang mana sebelumnya Zuriel sempat melakukan pengintaian di markas Gargoyle. Perlu diketahui, Zuriel bukanlah iblis kaleng-kaleng. Bisa dibilang Bro adalah salah satu pentolan di antara para iblis. Setelah mendengar itu, Naberius pun mengutusnya untuk memimpin penyerangan ke markas Gargoyle dengan tujuan untuk menangkap Adam. Now, bring me Frankenstein's monster. Tidak pakai lama, Zuriel langsung menerjunkan seluruh pasukannya, bahkan jumlahnya berkali-kali lebih banyak ketimbang pasukan Gargoyle, seketika mengubah katedral yang tenang menjadi medan peperangan. Bisa dilihat ketika para iblis mati, jiwa mereka yang berwujud seperti bola api akan masuk ke dalam tanah, atau lebih tepatnya jiwa mereka dijebloskan ke dalam neraka. Sebaliknya, ketika para Gargoyle mati, tubuh mereka akan bersinar terang membentuk pilar cahaya, di mana jiwa mereka akan dibawa naik menuju surga. Di tengah pertempuran, sejumlah iblis tampak menyusup ke dalam dan hendak menuju ke tempatnya Adam. Tapi tenang, di sana ada Ophir dan Kezia yang memutuskan untuk membebaskan Adam, dan bersama-sama ketiganya menghabisi semua iblis yang berdatangan. Naasnya, Ophir dan Kezia harus gugur, dan di saat yang sama ketika jam tepat menunjukkan pukul 12 malam, seluruh pasukan iblis tiba-tiba mundur secara serentak. Rupanya itu adalah bagian dari strategi yang dibuat oleh Zuriel, dan menurut jawaban dari salah satu iblis yang sedang diinterogasi Adam, faktanya sedari awal tujuan dari operasi penyerangan ini bukanlah untuk menangkap Adam, melainkan untuk menangkap Leonor. Terungkap juga, seluruh pasukan iblis yang menyerang hanya berperan sebagai umpan, yang alhasil ketika semua Gargoyle sedang disibukkan dengan iblis-iblis kroco yang kabur, disitulah kesempatan bagi Zuriel untuk menangkap sang ratu yang ditinggal sendirian. Tapi kenapa dari awal Zuriel tidak mengincar Adam saja? Jawabannya cukup simpel, karena menangkap Adam adalah perkara yang sulit. Oleh karena itu, Zuriel memutuskan untuk menangkap Leonor saja, yang nantinya akan dijadikan sebagai sandera untuk ditukar dengan Adam. Where is he? Walton Theater! Gideon is to bring you there in exchange for Leonor. Sudah pasti, ketika Gideon dan pasukannya baru kembali, sang ratu sudah tidak ada di tempat. Bagi Gideon dan juga Ordo Gargoyle, Leonor merupakan satu-satunya media penghubung antara mereka dengan Archangel Michael, yang dengan kata lain, jika Leonor sampai mokat, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi mereka. Jadi mau tidak mau, mereka harus mengikuti kemauan dari para iblis. Namun dikarenakan Adam juga ikut menghilang, Gideon dengan terpaksa menggunakan buku jurnal milik Dr. Victor sebagai penggantinya. May God forgive me. Tempat COD-nya sendiri berada di sebuah teater terbengkalai, dan bersamaan dengan datangnya Gideon, Adam juga ada di situ sembari bersembunyi. Perlu diingat, buku jurnal itu berisi tutorial cara untuk menciptakan makhluk seperti Adam, yang artinya buku tersebut memiliki nilai yang jauh lebih tinggi ketimbang nyawa Adam sendiri. Contains, in detail, how Victor Frankenstein conceived and then constructed his unholy abomination. Tepat setelah pertukaran selesai, Adam dengan cepat merebut buku itu kembali, tapi di saat yang sama ada kroco-kroco yang terus menghalanginya.
Setelah itu, Adam pun mengikuti Zuriel sampai tiba di markas iblis, tempat Zuriel menyerahkan buku tersebut kepada seorang aki-aki yang tidak lain adalah Naberius. Di saat mengikuti keduanya, pandangan Adam tiba-tiba tertuju kepada satu ruangan di mana kalian akan dibuat sangat terkejut sebab di dalamnya terdapat banyak sekali mayat dengan jumlah kira-kira 10.000 yang sudah disusun memutari satu menara tinggi yang tampak seperti Tesla Coil. Lantas, apa tujuan Naberius mengumpulkan ribuan mayat tersebut? Tujuannya tidak lain adalah untuk mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar, di mana rencananya Naberius akan melepaskan jiwa-jiwa iblis dari neraka, dan nantinya 10.000 mayat tersebut akan dijadikan sebagai wadahnya. Tapi apa kaitannya semua ini dengan Adam? Lalu kenapa dari awal Naberius begitu terobsesi dengan eksperimennya Dr. Victor? Oke, pertama-tama kita harus memahami konsep merasuki dalam film ini terlebih dahulu. Para iblis yang berasal dari neraka dikatakan sangat membutuhkan cangkang, wadah, atau tubuh fisik yang harus mereka rasuki supaya bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Tapi masalahnya, jiwa iblis hanya dapat merasuki jasad mati atau mayat yang sudah tidak punya jiwa di dalamnya, dan tentunya fungsi tubuh dari jasad mati seperti organ dalam serta anggota tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi semisal kalau ada satu iblis yang coba-coba merasuki satu jasad mati, yang terjadi setelahnya, iblis tersebut tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Namun beda ceritanya jika jasad mati ini dibangkitkan menjadi jasad hidup. Caranya bagaimana? Betul, dengan menggunakan metode setrum seperti yang dilakukan oleh Dr. Victor ketika membangkitkan Adam. Yap, di sini saya menyebutnya sebagai jasad hidup. Dan perlu diketahui, Adam juga termasuk ke dalam jasad hidup karena emang pada dasarnya Adam merupakan jasad yang dihidupkan kembali. Dan karena sudah disetrum dengan listrik tegangan super tinggi, otomatis fungsi tubuh dari jasad ini dapat berfungsi kembali sehingga jiwa iblis yang merasuki tubuh dari jasad hidup akan dapat bergerak, berlari, dan bahkan bisa baku hantam. Kesimpulannya, alasan dibalik Naberius yang selalu mencoba menangkap Adam karena dengan meneliti tubuh Adam sendiri, Naberius dapat meniru metode setrum seperti yang pernah dipakai oleh Victor Frankenstein. Dan dengan metode ini jugalah Naberius akan menghidupkan 10.000 mayat tersebut dan menjadikannya sebagai wadah untuk pasukan iblisnya. Namun situasi sudah berubah karena dengan adanya buku jurnal milik Dr. Victor, Naberius tidak perlu repot-repot lagi untuk menangkap Adam dan tinggal menyerahkan buku tersebut kepada Dr. Terra. Pada awalnya kedua cendekiawan ini masih tidak yakin dengan isinya, tetapi setelah membaca dan mempelajari beberapa halaman, keduanya pun akhirnya percaya. 6 electric eels generating 500 volts each. How long did he hold the current for? 3 bursts of 5 seconds each. That's 15,000 joules. Ketika Terra membuka halaman yang menunjukkan wajah dari Adam, orangnya sendiri tiba-tiba muncul di hadapannya lalu merebut buku itu secara paksa. Tentu keributan itu memancing kedatangan para iblis. Begitu juga dengan Naberius, di mana beliau justru menyambut kedatangan Adam. Bahkan di sini Naberius juga mengajak Adam untuk bergabung ke dalam eksperimennya, karena siapa tahu kan dengan cara ini Adam bisa menemukan jati diri serta alasan kenapa dirinya diciptakan. Be reasonable, Adam. You are a living miracle. You contain the answers so many seek. Tidak percaya dengan kata-kata manisnya, Adam pun menolak lalu melompat keluar jendela dan secara ajaib mendarat tepat di kereta bawah tanah yang sedang melaju.
Ya, gara-gara kejadian tadi, Naberius jadi kehilangan 2 barang penting, yaitu Adam sendiri dan juga buku jurnal yang dia curi. Tapi tenang, Zuriel punya rencana lain. Dia yakin setelah Adam mendapatkan buku itu, Adam akan mencari seseorang yang dapat membantunya untuk memahami isi dari buku tersebut, dan seseorang itu pastinya adalah Dr. Terra. It needs someone to make sense of the journal. Only she can do that. Maka dari itu, ketika Dr. Terra pulang, Zuriel pun mengikutinya dari belakang, tapi dengan cepat disadari oleh si doi. Dan tebakan Zuriel ternyata benar, Adam dengan sendirinya datang menemui Dr. Terra lalu mengajaknya ke tempat sepi sembari menceritakan segalanya. There's a war humans don't know about. Namun langkah mereka harus terhenti ketika Zuriel tiba-tiba menyergap keduanya, mengharuskan Adam untuk menghadapinya. Siapa sangka Adam harus takluk di hadapan Zuriel, tapi beruntungnya berkat Dr. Terra yang mencoba mengalihkan perhatiannya, Adam pun bisa langsung menghabisinya. Dengan cepat, Dr. Terra membopong Adam ke dalam kamarnya untuk segera diobati. Melihat si doi yang tampak tulus merawat luka-lukanya, disitulah Adam tersadar jika ini adalah pertama kali baginya mendapatkan perlakuan sebaik ini dari seorang manusia. Untuk itu, Adam pun berterima kasih kepada Dr. Terra dan setelahnya dia pun turu. Di satu sisi, sebagai manusia biasa, Dr. Terra benar-benar dibuat syok atas apa yang terjadi pada malam ini, dan dia sama sekali tidak menyangka jika selama ini orang yang sudah mempekerjakan dirinya adalah sesosok iblis yang sangat menakutkan. Sepertinya langkah terbaik untuk saat ini adalah bersembunyi dahulu di tempat ini, dan daripada gabut, dia pun lanjut membaca buku jurnal tersebut. Singkatnya, beberapa jam sudah berlalu dan bersamaan dengan Adam yang sudah terbangun, Dr. Terra juga baru saja selesai mempelajari semua isi dari buku jurnalnya. Doi mengatakan jika dirinya sangat takjub dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Victor Frankenstein. Dan tidak hanya itu, Terra juga mengaku jika dia dapat mengembangkan hasil penelitiannya. Frankenstein promised to make you a companion, didn't he? A promise he broke. Di saat itulah Carl yang masih ada di dalam lab tiba-tiba menelpon Terra, yang mana kesempatan ini akan digunakan Terra untuk memberitahu segalanya kepada Carl, lalu mengajaknya untuk ketemuan di stasiun. Sementara untuk Adam sendiri, Terra memintanya untuk bicara kepada Leonor dan sekalian meminta bantuannya. That way you can just look after yourself. You're good at that. Sayangnya, percakapannya dengan Carl di telepon juga didengar oleh para iblis yang alhasil ketika Terra sudah tiba di tempat ketemuan, dirinya sudah terkepung dan hanya bisa pasrah ditangkap oleh mereka. You have work to do, Dr. Wayne. Sementara itu, Adam yang sudah bertemu dengan Leonor kemudian membeberkan semua rencana Naberius yang hendak membangkitkan 10.000 pasukan iblis. Tidak lupa, Adam pun juga memberitahunya jika saat ini ada manusia yang sedang dijadikan sandera. Jadi sebisa mungkin Adam meminta Leonor agar bisa memberinya sedikit waktu untuk pergi menyelamatkannya. I have someone with me now. A scientist. I have to protect her. Get us out of here. Then I will tell you where to find him. Mendengar itu, Leonor pun setuju untuk mempersilahkan Adam untuk pergi. Akan tetapi, tepat setelah itu, Leonor diam-diam memerintahkan Gideon untuk segera mengikuti Adam, dan jika Gideon melihat buku jurnal tersebut, dia harus cepat-cepat merebutnya dan sekalian membunuh Adam. Hal ini terpaksa dia lakukan bukan semata-mata karena dia tidak percaya lagi kepada Adam, melainkan Leonor hanya tidak ingin menanggung resiko yang lebih besar lagi. Mengingat pada pertempuran terakhir
terakhir, Leonor sudah kehilangan 16 prajuritnya dan itu adalah angka yang cukup banyak. As soon as you have the journal in sight, destroy him. Selanjutnya kita dibawa kembali kepada Adam yang sedang berjalan menuju ke tempat persembunyian. Namun di saat yang sama terdengar sesuatu yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, tepat ketika dia mengambil buku jurnalnya, sesuatu tiba-tiba menyerangnya. Ya, sesuatu itu adalah Gideon sendiri yang datang untuk memenuhi perintah sang ratu, di mana imbas dari pertarungan mereka, beberapa kontrakan di sana sampai rubuh dibuatnya. Sayangnya di saat-saat terakhir, Gideon yang lengah harus kena bacok kapaknya sendiri sampai meninggoy. Lagi dan lagi, Leonor kembali kehilangan prajurit hebatnya dan hal ini membuatnya semakin frustasi hingga memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari Adam. Di sisi lain, setelah ditangkap sebelumnya, Terra pun dibawa kembali ke laboratorium dan dipaksa untuk melanjutkan eksperimennya. Bahkan Naberius juga tidak segan untuk menghabisi Karl supaya Terra mau melakukan apa yang dia suruh. You want him back? Show me how. Setelah persiapan selesai, Terra pun memulai proses pembangkitan di mana dalam waktu sekejap, listrik dalam jumlah yang sangat besar mengalir pada tabung tempat di mana Karl berbaring dan di saat yang sama, Tesla Coil yang ada di bawah tanah juga secara serentak mensuplai daya hidup pada masing-masing mayat. Di sisi lain, Adam sendiri tampak sedang menatap buku jurnal dari penciptanya sebelum kemudian membakarnya. Ini membuktikan jika Adam sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan dia sudah bertekad untuk menyelesaikan semua masalah ini. Adam pun kembali ke katedral lalu menampakkan dirinya sendiri di hadapan para gargoyle. Hal ini sengaja dia lakukan dengan tujuan untuk memancing pasukan gargoyle supaya mengikutinya, kemudian memandu mereka sampai tiba di markas iblis. Begitu sampai di depan pintu gerbang, salah satu gargoyle tiba-tiba menyerang dan itu dia manfaatkan untuk menghancurkan gerbangnya yang seketika memancing iblis-iblis yang ada di dalam. Di saat itulah Leonor baru menyadari jika sedari tadi Adam hanya mencoba untuk memandu pasukannya supaya bisa sampai ke tempat ini. Jadi tidak pakai lama, dia pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk membantai para iblis. Dengan begitu, Adam bisa masuk ke dalam laboratorium tempat dia menemukan Naberius yang sedang menyandra Terra, dan di saat itulah Naberius memperlihatkan wujud iblisnya yang tampak mengerikan. Rupanya julukan Pangeran Kegelapan bukan sekedar isapan jempol semata, karena seperti yang Anda lihat, Naberius memiliki kulit yang sangat tebal yang bahkan senjata Gideon yang dipakai pun hanya memberi luka lecet sedikit. I am a demon prince. You will kneel before me. Tentu saja Adam sudah kalah dari segi kekuatan, ditambah lagi si beban Terra malah membuat situasinya makin kacau sampai-sampai Adam sudah tidak bisa melawan lagi. Merasa kalau dirinya sudah menang, Naberius pun sempat-sempatnya yeping kalau sebentar lagi Adam akan dijadikan sebagai bawahannya, di mana salah satu jiwa iblis yang dia panggil dari neraka sebentar lagi akan merasuki tubuh Adam. You will be the first. You will be one of us. And you will no longer be alone.
Adegan berpindah kepada Leonor bersama dua prajuritnya yang tampaknya sudah menemukan tempat disimpannya 10.000 mayat tersebut. Di saat itulah dari dalam perut bumi jiwa-jiwa iblis dari neraka telah dilepaskan, di mana satu persatu dari mereka dengan cepat merasuki mayat-mayat yang dipajang di sana. Dan sebelum mereka semua bangkit, Leonor bersama dua prajuritnya berusaha untuk menghancurkan sebanyak yang mereka bisa. Dan seperti yang dikatakan Naberius, terdapat satu jiwa iblis yang merasuki tubuh Adam yang seketika membuatnya kejang-kejang. Akan tetapi terjadi sebuah plot twist. Seperti yang sudah saya jelaskan, jiwa iblis tidak akan bisa merasuki tubuh yang masih punya jiwa di dalamnya. Dan ternyata tubuh Adam memiliki jiwanya sendiri yang alhasil jiwa iblis yang tadi mencoba untuk merasukinya seketika menjadi lenyap. Tidak dijelaskan bagaimana ini bisa terjadi, tapi kemungkinan ini ada sangkut pautnya dengan Adam yang sudah hidup selama 200 tahun, atau bisa jadi sejak dirinya diciptakan, Adam memang sudah memiliki jiwanya sendiri, karena seperti yang kita tahu, Adam diciptakan dari gabungan 8 mayat. Tapi kalau kalian punya teori dan penjelasan yang lebih masuk akal, boleh banget ditulis di kolom komen ya. Lanjut, selanjutnya Adam pun kembali menebas Naberius, di mana tebasan yang Adam lancarkan merupakan lanjutan dari serangan sebelumnya hingga luka pada tubuhnya membentuk simbol suci Ordo Gargoyle. Tentunya sekeras apapun kulit yang dia miliki, Naberius tidak akan bisa selamat dari simbol suci itu sendiri yang seketika menghancurkannya berkeping-keping. Tidak cukup sampai di situ, jiwa iblis yang keluar dari tubuh Naberius juga sangatlah besar, sampai-sampai menghancurkan semua yang dia lewati, termasuk menara Tesla dan juga ribuan mayat yang ada di bawah, sampai terciptalah sebuah lubang raksasa yang tembus ke inti bumi. Tapi bagaimana dengan Adam dengan Tera? Tenang aja kok, keduanya baik-baik saja, tapi tidak dengan Carl yang tampaknya tidak sempat diselamatkan. Kemenangan mereka bahkan disambut dengan fajar yang mulai menyingsing, yang akhirnya bisa kita lihat kembali setelah disuguhkan suasana malam berkali-kali. Di sini Leonor juga sempat klarifikasi jika perkara Adam yang sudah membun-bun Gideon juga telah dia maafkan, karena sekarang yang terpenting, Adam telah menemukan jati dirinya. Why did you save me? Because you finally found your higher purpose. Ya, itu benar. Meskipun Naberius telah dikalahkan, pastinya masih ada iblis-iblis yang masih berkeliaran di luar sana. Jadi untuk kedepannya, Adam akan bergabung dengan cabang Ordo di negara lain demi bisa membantai seluruh iblis yang masih tersisa. Terakhir, untuk menghormati penciptanya sendiri, Adam juga memakai nama belakang dari Victor, yaitu Frankenstein, di mana mulai dari titik ini dan seterusnya, dirinya akan dikenal sebagai Frankenstein, sang pembantai iblis. Aku adalah Frankenstein, dan Frankenstein adalah aku. I, Frankenstein. Dan begitulah alur cerita dari film I, Frankenstein. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di next episode. Bye bye bye. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in